Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini video aku baru sampai di tanah perantauan lagi ya teman-teman. Tadi tuh videonya aku mulai di rumah tantenya, karena kan kemarin itu aku nyampai langsung ke rumah tantenya anak-anak. Kondisinya itu udah malam hari gitu ya teman-teman. Lanjut, ini pagi harinya aku mau masak dulu. Nah, ini aku masaknya ya simpel-simpel aja teman-teman, karena kan aku baru sampai di tanah rantau, belum belanja juga, jadi aku masak yang ada di rumah aja. Kemarin itu masih ada sisa telur ya teman-teman, dan juga ini ikan asin. Ikan asinnya ini aku dikasih sama kakakku kemarin, yang kakakku bawa dari kampung, jadi aku dikasih nih, aku masak aja telur, mau aku campur juga dengan ikan asin. Nah, ini juga salah satu menu favorit pak suami ya teman-teman. Dan kebetulan juga di kulkas cabeku masih ada sisa sedikit juga. Nah, makanya ini pagi hari ini stoknya alhamdulillah aman ya teman-teman, buat makan pagi sampai ke malamnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya telat tayang, dan videonya ini juga random ya, karena kan aku pas sampai di tanah rantau kemarin itu aku ngeditnya ngabisin stok video yang waktu masih di bulan Ramadan, dan juga video yang masih lebaran gitu ya teman-teman. Nah, makanya ini baru aku edit dan mau aku tayangkan. Alhamdulillah, ini untuk sambalku udah matang ya teman-teman. Padahal kemarin itu rasanya mager juga sih buat ngonten, cuma aku maksain diri aja buat ngonten ya teman-teman. Takutnya ntar kalau diikuti malasnya terus, jadinya tanggung jawabnya untuk ngonten itu nggak terlaksanakan gitu ya. Ini untuk lauknya pagi ini udah selesai, lanjut untuk berberesnya ya teman-teman. Nah, ini aku langsung aja nyuci piring selesai masak, dan tadi pun aku udah selesaikan juga berberes di bagian dalam rumah gitu ya teman-teman. Nah, ini aku masaknya itu udah agak siang gitu ya, karena tadi tuh awalnya juga niatnya itu malas juga buat masak, tapi karena aku lihat aku masih punya stok telur dan juga masih ada cabai dan ada ikan asin yang dikasih kakak, makanya lanjut aja di siangnya aku masak. Karena kan nanti kalau nggak masak itu susah juga ya teman-teman buat nyari lauk di luar, karena takutnya masih banyak yang belum jualan, karena ini masih kondisinya orang masih dalam keadaan libur sekolah juga, dan masih kondisi suasana lebaran. Nah, ini seperti biasa aku kalau nyuci piring itu di luar ya teman-teman. Nah, ini udah selesai nyuciin piringnya. Lanjut, ini aku mau cuciin untuk wajannya aku. Nah, ini wajannya juga udah selesai aku cuci. Lanjut di sini ya teman-teman, aku bersih-bersihkan untuk di bagian wastafel cuci piringnya. Alhamdulillah kelar juga cucian piringnya. Ini aku mau lanjut ya untuk jemur-jemur kain. Tadi aku sambil masak gitu sambil nyuci juga, namanya balik mudik gitu ya teman-teman. Ini cucian aku betul-betul banyak. Ini aku nyucinya itu selesainya udah sholat zuhur gitu ya teman-teman. Ada sekitar 5 kali aku mutar mesin cucinya. Pas kemarin itu aku juga ninggalin kain di dalam mesin cuci, karena kan anak-anak mandi karena kami mau berangkat mudik kemarin, jadi pakaian yang terakhir kami mandi itu nggak aku cuci ya, ditambah ini pakaian yang kami baru pulang dari kampung.
Nah ini aku juga nyucinya itu karena aku kan bilasnya nggak di luar ya teman-teman, aku langsung bilas dalam mesin cuci, makanya aku nyucinya itu betul-betul selesainya itu udah di siang harinya. Padahal ini juga aku ditungguin sama kakak ipar aku di rumah, di rumahnya. Jadinya aku kesananya itu udah sore teman-teman, dan ini aku juga nungguin abang Rafa pulang sekolah. Abang Rafa itu kan masuknya lebih awal daripada SMP-SMP lain gitu ya teman-teman, karena kan abang Rafa itu sekolahnya IMTSN, jadi dia kemenak gitu. Abang Rafa itu tanggal 16 udah mulai sekolah gitu. Jadinya aku ke rumah kakak ipar itu udah sore juga, udah pulang abang Rafa sekolah. Dan alhamdulillah juga sambil nungguin abang Rafa pulang sekolah, jemuran aku ini semuanya juga kering ya teman-teman. Ini aku nyemurnya di luar dulu, nanti tinggal aku pindahin seperti biasa, karena kalau aku jemur langsung di luar itu nggak tahan panas gitu ya, terik mataharinya betul-betul terik ini. Alhamdulillah udah selesai buat jemuran ini. Nanti buat jemuran berikutnya aku nggak record ya teman-teman, karena nanti kalau aku record sampai selesai takutnya kelamaan. Nah ini juga aku sambil masih nyuci ini ya, sambil mutarin mesin cuci. Ini aku juga beresin, masukin pakaian ke dalam lemari lagi. Nah ini aku masukin pakaian si adik Rafiq dulu ke dalam lemarinya, biar nanti rumah itu kelihatan rapi lagi ya teman-teman, gak bertumpuk untuk tas-tasnya. Ini aku juga dibantuin sama adik Rafiq ya teman-teman. Nah ini pakaian aku yang sebagian di dalam tas dibongkarinnya. Ya Allah, pokoknya kalau aku kerja itu pasti direcokin terus sama si adik Rafiq. Kalau nunggu dia tidur aku kerja. Siang ini kalau siang-siang adik Rafiq nih jarang tidur ya teman-teman, kecuali kalau aku bawa dia ngantar si abang Razik pergi sekolah atau pergi MDA gitu, barulah dia bisa tidur siang. Tapi kalau aku misalnya di rumah terus nggak kemana-mana gitu ya, nggak ngantar abangnya sekolah, pasti si adek ini nggak bakalan tidur siang. Oh iya nih, gimana kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku? Boleh dong ketik-ketik di kolom komentar. Dan teman-teman yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi berberes kah atau lagi berbaring-baring? Boleh dong ketik-ketik juga di kolom komentar. Nah ini aku kalau mudik itu, kalau untuk pakaian anak-anak itu aku masukkannya per tas gitu ya teman-teman, seperti pakaian adik Rafiq satu tas sendiri, pakaian abang Razik itu juga sendiri-sendiri. Jadi kalau pas sampai di kampung itu mereka enak ngambilin sendiri untuk baju-bajunya di dalam tasnya. Jadi aku itu nggak repot ya teman-teman untuk ngambilin baju anak-anak itu. Nanti kalau misalnya selesai dicuci di kampung ada dari setrika itu, lanjut juga nanti aku nyusuninnya satu-satu ke dalam tas mereka masing-masing. Pokoknya ini suasananya itu masih terasa suasana mageran di kampung gitu ya teman-teman. Makanya ini aku berberesnya nyicil ya teman-teman. Nah ini berberesnya nyicil dulu buat nyusunin pakaian anak-anak ke dalam lemari mereka masing-masing. Nanti baru rencananya aku nyicilnya nyapu gitu ya teman-teman, berberes-beres yang lain-lainnya. Padahal ini masih capek loh teman-teman, masih terasa capeknya, tapi ya gimana lagi, namanya juga semua pekerjaan harus kita selesaikan ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku mau bongkar-bongkarin juga tas pakaiannya si abang Razik dan juga pakaian si abang Rafa gitu. Nah ini juga aku bongkar-bongkarin pakaian si abang Raja juga ya teman-teman.
Sebetulnya malam tadi itu aku udah nyicil juga beres, tapi aku berberesnya di bagian dapur. Karena kemarin itu aku ngambil pepaya aku itu ada sedikit matang gitu ya teman-teman. Jadi rencana kemarin mau aku bawa pas ke kampung, tapi aku kelupaan, aku taruh di atas tungku masak itu. Pas aku udah sampai di sini, pepayanya itu udah matang semua, udah busuk gitu ya teman-teman. Jadi berair, makanya pas sampai itu aku berberes di bagian dapur. Kalau nggak diberesin gitu langsung di malam hari itu, jadi baunya itu lumayan busuk gitu ya teman-teman. Nah ini aku masukin dulu pakai pakaian si abang Rafa ke tempatnya masing-masing. Ini untuk pakaiannya aku misa-misa ya teman-teman, pakaian jalan, pakaian di rumah itu tempatnya satu-satu gitu ya. Jadi enak anak-anak itu kalau misalnya selesai mandi, pakaian hari-hari mereka di satu lemari juga. Kalau mau jalan pakaiannya juga aku taruh di satu lemari gitu. Jadi nggak nggak nyampur gitu. Karena kalau nyampur gitu kadang-kadang anak-anak ini main tarik-tarik aja gitu ya teman-teman, jadinya pakaian itu berserak-serak semua. Dan kalau kita pisah-pisah seperti ini, yang pastinya itu dia bakalan rapi. Lanjut, ini aku juga nyusun nih pakaian dalam mereka ke tempat boxnya masing-masing ya. Dan maaf ya teman-teman, dubbing kali ini ada suara Adek Rafiq yang lagi nangis. Adek Rafiq itu lagi nonton, jadi di videonya itu ada iklan. Dia nggak bisa mencetin remote TV itu untuk melewati iklan itu, makanya ini dia menangis minta aku buat lewatin iklannya. Nah ini nih aku lanjut ya teman-teman, buat beres-beresinnya udah selesai. Nah ini di sore harinya aku bawa Adek Rafiq berobat, karena pas sampai di sini Adek Rafiq itu batuk pilek gitu teman-teman. Jadi ini aku bawa dia berobat dulu. Nah seperti biasa Adek Rafiq itu kalau pergi berobat itu suka rusuh ya teman-teman, dia suka naik di timbangan ini. Dan Adek Rafiq itu pun kalau misalnya berobat gitu dia nggak takut pas periksa dokter ya teman-teman, dia langsung aja naik ke atas tempat tidurnya. Nah ini lanjut, aku juga kedatangan paket. Nah ini aku bongkar-bongkarin dulu untuk paketnya. Nih aku mau unboxing ya teman-teman. Ini paketnya itu isinya itu tas. Kemarin dicekotin sama ponaan. Ini tasnya itu harganya dari 150 gitu, jadi dapat potongan harga, jadinya aku bayarnya itu cuma 80.000. Ini merek tasnya itu Mostom ya teman-teman. Nah ini kemarin itu ponaan scroll di Shopee gitu, jadi dia juga ada beli satu, kelihatannya untuk barangnya itu kalau menurutku bagus ya teman-teman, makanya kemarin aku juga bilang sama ponaan minta dicekotin. Nah ini kalau untuk turun harga itu memang harus nonton live-nya itu kadang-kadang udah malam gitu. Kalau ponaan paling suka mantau-mantau yang lagi diskon atau yang murah-murah di Shopee live gitu ya teman-teman. Pokoknya aku kalau belanja di Shopee Live itu pasti ponaan yang selalu COD kan. Aku nanti cuma minta dicarikan yang seperti ini, aku bilang. Jadi kalau soal untuk COD untuk check out barang itu kerjaan ponaan nyarikan harganya yang paling terminim. Nah ini tasnya seperti ini teman-teman, warnanya itu blue gitu ya. Nah tasnya itu ukurannya itu kecil, di dalamnya juga ada pouchnya dan juga udah dapat tali panjangnya. Nah ini tali panjangnya seperti ini ya teman-teman. Nah dan tasnya itu juga bermerek gitu ya, cuma aku nggak tahu ya teman-teman, kalau selera teman-teman misalnya suka barang-barang yang branded gitu atau yang premium, aku juga nggak tahu. Kalau aku sih seperti ini aja udah cukup ya teman-teman.
nggak perlu yang premium dan juga nggak perlu yang brand-brand gitu ya, karena belanja itu sesuaikan aja dengan keuangan kita masing-masing. Kalau aku ya seperti ini aja udah alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini untuk tali panjangnya aku coba pasangin ya. Nah seperti ini, lumayan lah ya teman-teman, bisa buat jalan, buat naruh handphone gitu. Assalamualaikum, see you.